Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku akan menjelaskan, membahas, mendiskusikan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, khususnya proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih dalam edisi spesial HUT RI ke-75 Indonesia Maju, saya ingin menyajikan sebuah tutorial lengkap tentang pengembangan pembelajaran daring berbasis LMS Moodle. Nah, dalam video saya kali ini khususnya, saya akan melanjutkan diskusi saya tentang grup dan grouping di kelas Moodle. Jika pada video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana sebuah kelas besar itu dapat dibuat menjadi beberapa kelas paralel, nah, saya akan menunjukkan satu teknik grouping khusus untuk melakukan tugas, ya, atau membuat atau mengumpulkan tugas. Baik, saya langsung saja ke menu tutorial. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke kelas e-learning saya. Saya akan login dulu. Ya, lalu kemudian saya masuk ke kelas saya. Nah, kemarin dalam video sebelumnya saya sudah membagi kelas ini menjadi kelas A dan kelas B. Mari saya tunjukkan dulu. Kita masuk ke menu partisipan. Di partisipan kita masuk ke grup. Ya. Nah, di sini saya sudah buat dua grup, yaitu A dan B. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya sudah menunjukkan pada video sebelumnya. Saya hanya ingin memperjelas kembali. Kita bisa mengelompokkan mahasiswa ini secara manual satu persatu, mendaftarkannya menjadi anggota sebuah grup. Oke, misalnya saya akan klik add remove user khusus untuk grup A. Ya. Nah, saya akan masukkan mungkin sekitar 2 atau 3 member ke sini ke dalam grup A. Ya. Kemudian saya juga kembali, saya masuk ke grup B, lalu saya klik add remove user untuk menambahkan member untuk grup B. Sama saya akan tambahkan 3 juga. Ya. Nah, maka kemudian kelas kita sudah memiliki jumlah peserta yang kurang lebih sama, yaitu 4 peserta, ya, yang grup A ini karena termasuk satunya saya sebagai teacher. Nah, sekarang kalau kita kembali ke kelas, kita misalnya buat sebuah skenario, misalnya ada sebuah tugas, ya, katakanlah tugas 1. Saya akan membuat tugas 1 ini secara cepat dulu. Ya, nanti untuk materi activities itu bisa kita jelaskan dalam video-video selanjutnya. Saya hanya ingin membuat satu contoh kasus saja dulu. Misalnya kita buat sebuah tugas assignment. Ya. Ya. Mungkin di deskripsi saya berikan catatan supaya kita tahu tugas kelompok. Ya. Ya. Nah, yang lain kita abaikan saja. Saya hanya ingin siapkan dulu kelasnya. Nah, sekarang skenarionya adalah saya ingin tugas 1 ini nanti dikerjakan oleh anak kelas saya yang sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya kelompok 2 orang atau 3 orang dan segala macam. Nah, saya bisa melakukan ini baik secara manual maupun secara otomatis. Secara manual kita bisa menggunakan modul group choice seperti yang saya pernah tunjukkan pada video sebelumnya, di mana kita bisa minta mereka untuk pilih sendiri. Silakan pilih sendiri kelompok kalian yang mana. Nah, tetapi mungkin sebagian dosen ingin tugas itu bisa dikerjakan oleh kelompok yang dipilih secara acak. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan menu group dan grouping. Ya, mari kita masuk lagi ke menu group, masuk ke menu partisipan di sini, partisipan, kemudian group. Oke, nah selain membuat grup besar, grup kelas besar ini, saya juga bisa membuat grup untuk tugas. Jadi misalnya untuk tugas 1 itu bisa kelompok 1, kelompok 2 dan segala macam, atau kelompok ABC itu bisa, ya. Nah, caranya kita akan lebih gampang dengan menggunakan fitur auto create groups. Jadi auto create itu akan membuat grup kelasnya secara acak, ya. Nah, caranya gampang, tinggal klik auto create groups, ya. Kemudian kita buat naming scheme, misalnya gini, saya ingin menuliskan ini tugas 1, ya, tugas 1, ya.
Kemudian kita bilang kelompok, misalnya saya ingin kelompok ABC, nah itu di sini saya bisa menggunakan tanda apa namanya itu add ini, tanda add itu akan digantikan dengan huruf A, B dan C. Kalau saya ingin menggantikannya dengan angka, saya tinggal tambah hashtag seperti ini. Jadi itu sintaksnya begitu. Saya buat saja dalam kelompok ABC supaya lebih gampang dilihat nanti. Jadi saya buat tugas 1 kelompok A, ya. Nah, kemudian di auto create based on ini kita bisa milih apakah kita ingin membagi siswa menjadi number of group. Artinya misalnya saya punya 30 siswa, saya nanti katakanlah misalnya 32, lalu saya ingin membuat kelompok 11 kelompok ya. Jadi number of groups. Jadi nanti akan dibuat kelompok A, B, C sampai kelompok yang ke-11, di mana yang ke-11 nanti jumlahnya menyesuaikan. Jadi tidak cukup sama dengan 3. Tapi kalau kita mau juga kita bisa membuat namanya members per group. Ya. Nah, members per group ini nanti akan bisa membagi anak-anak menjadi berdasarkan berapa jumlah per grupnya. Misalnya biasanya kita ingin mereka bekerja dalam kelompok 3 orang seperti itu, ya. Nah, oke, jadi kita buat per grupnya 3 atau kita buat saja dulu 2. Ya. Nah, kemudian di bagian grup member ini saya bisa mengacak mereka ini ke dalam kelompok. Tadi kita sudah punya kelompok atau kelas atau rombel A dan B. Misalnya saya hanya ingin membagi anak kelas A saja atau anak kelas B saja. Nah, di sini kita bisa pilihkan mereka. Jadi kita bisa mengatakan select members from group. Misalnya kita bilang dari grup A saja. Seperti itu ya. Jadi yang dibagi nanti adalah mahasiswa kelas A. Jadi tidak masuk kelas B. Kalau kita mau kelas B tinggal pilih kelas B. Atau kalau kita mau pilih semuanya, kita bisa memilih dengan menggunakan grouping namanya ya. Jadi grouping angkatan. Seperti itu. Kemudian cara alokasinya bisa kita buat alokasi random ya, atau berdasarkan urutan nama, first name, last name, atau berdasarkan ID number atau berdasarkan apa. Jadi bisa apa saja sebenarnya. Saya lebih suka menggunakan metode random. Jadi mahasiswa tidak memilih siapa anggota kelompoknya. Oke. Nah, kemudian jadi kita pilih, tidak harus semuanya, kita boleh milih dari berdasarkan grouping atau berdasarkan grup, atau satu lagi nanti berdasarkan cohort. Saya tidak akan bahas cohort di sini, nanti akan kita sediakan satu video khusus membahas tentang fitur cohort gitu ya. Kemudian kalau mau saya bisa klik prevent last small group. Kalau saya klik prevent small last group, jadi contohnya misalnya mahasiswa 32, kita bagi menjadi 11 kelompok, berarti sisa 2 itu kalau kita klik prevent small last group, yang 2 tadi tidak akan jadi kelompok kecil, tapi dia akan gabung ke kelas lain. Jadi jumlahnya tidak jadi 3, tapi jadi 4. Ya. Jadi dia memaksa kelas itu supaya jangan terlalu kecil. Oke, nah yang lain-lain itu bisa kita abaikan saja. Kemudian di sini ada grouping. Jadi bagaimana cara kita menyebutkan groupingnya? Jadi misalnya kalau bisa kita buat no grouping atau kita masukkan dalam kelompok yang sudah siap. Kalau belum ada kita tinggal buat new grouping. Saya sarankan kita pakai new grouping. Lalu kita sebut saja misalnya tugas 1. Jadi nanti nama groupingnya tugas 1, kelompoknya nanti tugas 1 kelompok apa gitu ya. Atau saya singkat aja gitu. T1 misalnya nanti kelompoknya kita buang. Jadi nanti T1A, T1B dan seterusnya. Oke, nah T1ABC ini kita ambil dari angkatan 2020, artinya semua kelas A dan B tanpa terkecuali bisa kita gabung jadi satu. Lalu kita klik submit. Oke, maka nanti secara otomatis setiap peserta itu akan dibagi menjadi kelompok. Ya, tadi saya bilang satu kelompok isinya 2 orang. Nah seperti ini, maka T1A, T1B, T1D. Ya. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah siap dengan auto grouping ini, kita kembali lagi ke tugas tadi, ya. Kita klik tugas, kita edit setting dulu sebentar, edit setting. Kemudian kita masuk ke menu group submission setting. Ini kita bisa atur di sini bahwa kalau di sini defaultnya adalah student itu mengumpulkan tugas secara sendiri-sendiri individu ya. Nah, sini kita ganti jadi student submit in groups. Kemudian kita klik yes. Kemudian require group to make submission, ini memaksa anak harus masuk grup dulu, jangan sampai dia kumpul tugas baru masuk grup karena nanti akan mengacaukan sistem penilaian, kita yes-kan saja. Kemudian grouping for student group itu groupingnya kita pilih grouping tugas 1. Ya, maka dengan demikian nanti ketika seorang anak dalam
satu kelompok, misalnya katakanlah T1A, mengumpul satu orang saja, maka kalau nilai dibagi dia akan mendapatkan dua orang akan dapat nilai. Saya kasih contoh, kita klik Save and Return to the Course. Ya, sudah siap, maka tugas ini nanti sudah atau bisa dikumpulkan secara kelompok. Ya, jadi hanya cukup satu orang saja mewakili kelompok yang lain. Nah, otomatis kalau Anda lihat di tombol sebelah kanan, di bagian sebelah kanan ini ada lambang orang, ada lingkaran. Kalau diklik, di hover, itu bacaannya separate group. Jadi memang tugas itu akan dikerjakan secara terpisah. Ya. Nah, kalau kita masuk ke tugas 01, kita lihat submission. Ya. Saya ingin lihat semuanya dulu, jadi saya klik all participant, saya klik view submission. Itu mereka sudah masuk dalam kelompoknya. Kalau di sini kita lihat T1B, 1C, 1B, 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bagi secara otomatis ya, secara random. Nah, saya akan berikan satu bukti, misalnya 1B, T1B ini kan ada 2 orang peserta. Misalnya kita beri nilai untuk si anak yang mengumpulkan, misalnya si Obi-Wan ini, kita klik grade ya. Lalu kita berikan nilai misalnya 80 gitu untuk nilainya. Saya tidak akan perpanjang lebar ini karena nanti akan ada waktu kita membahas tentang menggunakan submission. Saya ingin menunjukkan efek dari pengelompokan tadi. Nah, kalau di bagian bawah ini kita ada kata group submission setting, kita pilih yes. Jadi perintahnya adalah apply grades and feedback to entire group. Jadi nilai ini akan diberikan ke satu orang, tapi setiap anggota kelompok dia yang sama akan mendapatkan nilai dan feedback yang sama. Kita tinggal klik Save Changes. Oke, nilainya sudah masuk. Kita tunjukkan ke T-nya tadi, tugas 1. Ya, kita lihat View Submission. Nah, saya tunjukkan bahwa di sini si Obi-Wan namanya, ya, nama samaran, itu sudah mendapatkan nilai 80 dari 100. Maka temannya si Poe yang juga dalam kelompok yang sama juga mendapatkan nilai yang sama. Nah, inilah salah satu aplikasi dari grouping yang bisa kita gunakan. Karena juga tentu kita ingin mahasiswa kita sekali-sekali selain mengerjakan tugas mandiri juga berkolaborasi atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Nah, sehingga kita bisa mengatur penyelesaian tugas ini secara kelompok juga. Nah, saya pikir itu saja tutorial saya kali ini yang khusus membahas tentang grouping teknik untuk pengelompokan siswa ke dalam kelompok tugas yang bisa kita lakukan dengan berbagai variasi. Jadi seperti saya tunjukkan tadi, kita bisa mengelompokkan siswa ini dalam satu grup, bisa juga dalam grouping yang terdiri atas peserta dalam jumlah yang banyak. Saya pikir itu dulu sementara dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna dan dapat diterapkan di kelas LMS Moodle Anda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasi di channel saya Deku Request agar Anda dapat mendapatkan notifikasi atas video-video yang akan terus saya coba garap. Dan Anda juga bisa merequest atau meminta tutorial yang mungkin dianggap menarik untuk dibahas atau didemonstrasikan dalam video-video saya. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita berjumpa lagi dalam video saya yang lain. Etc. Call, Promoting Computer Assisted Language Learning. Sampai jumpa.